buat sahabat YouTuber semua yang belum tahu, saya melihat Nabila ada salah satu video yang saya akan putarkan di segmen ini, khusus dia bahwa gaya bermainnya Nabila dalam pencak silat itu. Nanti saya akan tampilkan di sini. Oke, Nabila. Nah, sudah berapa lama latihan pencak silat? Kalau latihannya dari kelas 1 Up suaranya up. Dari kelas 1 SMA itu sudah mulai dibimbing sama Abang Yasir. Dilatih bagaimana, tetapi bukan hanya dilatih tentang fisiknya, dilatih tentang mental, bagaimana ketahanan tubuhnya. Gitu. Sekolah di mana Nabila? Di SMA 1 Bau-Bau. Wow, keren. Saya suka sekali. Saya lihat video itu, saya sangat kagum sama Nabila. Terima kasih. Nabila boleh tahu pada saat selesai latihan itu mungkin badan-badannya apa bagaimana rasanya? Ya, kalau awal latihan pasti rasa sakit-sakit, tapi itu kan semua supaya kita berhasil. Gitu. Yes, keren. Tetap semangat dan jangan putus. Siap. Asa walaupun badan-badan lagi Iya. Nah, di video itu saya lihat Nabila begitu lincah, begitu apik dalam memainkan seni bela diri pencak silat. Nah, rahasianya apa itu? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber dimanapun saja Anda berada. Bahagia sekali hari ini saya kembali di segmen Koja-Koja hanya untuk Anda, untuk memberi Anda informasi, edukasi, dan untuk memberi Anda pengetahuan tentang Buton ataupun dan sekitarnya. Nah, bahagia sekali hari ini saya bersama dengan narasumber yang saya boleh bilang bahwa cantik tapi sangar ini. Ya bagaimana ya, cantik tapi sangar. Nah, di samping itu juga saya juga bersama Bang Yasir yang boleh dibilang beliau adalah pembimbingnya. Mau tahu seperti apa nanti kita ikuti Koja-Koja dan saya mulai Koja-Koja sekarang. Halo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Iya, saya terima kasih sudah bisa hadir di segmen Koja-Koja ini. Dan saya sangat tertarik dengan salah satu binaannya atau atlet binaannya, Nabila. Bisa diceritakan? Ya, Nabila ini, ya, alhamdulillah selama ini kami bina mulai dari sejak kelas 1
SMA. Ya. Satu SMA untuk awalnya sih kita latihan biasa untuk bermain laga, untuk persiapan karena terus terang di pencak silat itu ada kegiatan lomba untuk tingkat dan mulai dari SD, SMP, SMA sampai ke tingkat mahasiswa. Yang mumpung mereka masih muda, untuk bisa untuk membina prestasi mereka, maka kita bina mereka di bidang pencak silat. Kemarin kita awalnya di laga untuk kegiatan O2SN. Kita coba di situ, ya, alhamdulillah, ya mungkin belum berhasil. Ya, namun ya bukan berarti kita mematahkan semangat bagi anak-anak didik kami. Setelah itu ya kita coba bermain, tetap latihan terus supaya bisa kita dapatkan chemistry yang lain lagi. Ya, alhamdulillah ya sekarang kita mulai bina lagi di bidang sininya, di bidang sini khususnya seni tunggal putrinya. Ya, nah buat sahabat itu semua yang belum tahu, saya melihat Nabila ada salah satu video yang saya akan putarkan di segmen ini, khusus dia bahwa gaya bermainnya Nabila dalam pencak silat itu. Nanti saya akan tampilkan di sini. Oke, Nabila. Nah, sudah berapa lama latihan pencak silat? Kalau latihannya dari kelas 1 Up suaranya up. Dari kelas 1 SMA itu sudah mulai dibimbing sama Abang Yasir, dilatih bagaimana, tetapi bukan hanya dilatih tentang fisiknya, dilatih tentang mental, bagaimana ketahanan tubuhnya, gitu. Sekolah di mana Nabila? Di SMA 1 Bau-Bau. Wow, keren. Saya suka sekali. Saya lihat video itu, saya sangat kagum sama Nabila. Terima kasih. Nabila boleh tahu pada saat selesai latihan itu mungkin badan-badannya bagaimana rasanya? Iya, kalau awal latihan pasti rasa sakit-sakit, tapi itu kan semua supaya kita berhasil gitu. Yes, keren. Tetap semangat dan jangan putus. Siap. Asa walaupun badan-badan lagi Iya. Nah, di video itu saya lihat Nabila begitu lincah, begitu apik dalam memainkan seni bela diri pencak silat. Nah, rahasianya apa itu? Ya karena itu semua bimbingan dari pelatih, dari kakak senior, banyak dukungan dari belakang. Jadi mereka arahkan bagaimana yang baik untuk saya begitu. Oh iya. Bang Yasir, ketika saya mendengar Nabila baru selesai mengikuti kejuaraan di Kendari untuk mewakili Kodim 14-13. Boleh diceritakan itu? Ya, awalnya itu sebenarnya dadakan juga sih sebenarnya, karena terus terang Nabila juga ini waktu untuk seni tunggal itu ya belum begitu lama, mungkin masih bisa dihitung ya hitung hari lah atau bulan. Karena kita perkenalkan untuk seni itu paling kurang lebih sekitar 3 bulanan yang lalu. Terus ini sebenarnya kegiatan Kodim kemarin itu ya mendadak sebenarnya, karena dari pihak Kodim waktu itu dihubungi langsung oleh pasiternya bahwa siapkan anggotanya kurang lebih 6 orang, 3 putra 3 putri untuk kita berangkat ke Kendari. Di situ sebenarnya saya juga terus-terang bingung karena membutuhkan mencari atlet dengan waktu yang sangat singkat sekali karena besok kita langsung berangkat. Ya, kita cobalah ajak Nabila dengan yang putrinya 2, putranya 1, tapi masih kurang 3 orang. Hanya hubungi teman yang di kabupaten, pengurus IPSI kabupaten juga. Ya, kemudian mereka juga siap bisa berangkat, ya kita berangkat sama-sama. Keren. Nah, ini dia pentingnya pembinaan dan pelatihan atlet itu. Karena sudah seperti ini tadi ketika dibutuhkan, kemudian tidak ada. Anak-anak belum ada yang latihan atau adik-adik belum ada yang latihan atau anak-anak bingung bagaimana kita mau latihan pencak silat itu di mana tempatnya. Bisa diceritakan itu Bang? Solusi dari itu semua. Kalau untuk pembinaan ya insya Allah ya kita tetap berusaha. Khususnya saya juga sebagai pengurus IPSI Kota Bau-Bau ya tetap ya kami juga mencari bibit-bibit atlet yang dimana ya, bisa untuk mengharumkan nama daerah khususnya supaya kedepannya ya, pencak silat di Kota Bau-Bau ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa bersaing dengan daerah-daerah yang lain. Ya, saya teringat ketika video tahun 90-an pencak silat ini sangat identik dengan balaba. Ada juga istilahnya itu hari Cicado, silat campur dua. Bang Yasir masih dapat itu atau gimana? Bisa diceritakan? Kalau untuk balaba ya mungkin saya tidak bisa terlalu dalam berbicara atau mendalami karena saya basicnya bukan di bela diri balabanya. Saya bela basicnya itu untuk nasional, untuk
pertandingan. Namun kalau untuk cerita-cerita itu ya sebenarnya saya juga miris sebenarnya. Iya, iya. Mirisnya adalah untuk di zaman sekarang ini untuk yang belajar khusus balaba itu sudah sangat minim sekali, sudah kurang, sudah tergerus dengan mungkin dengan beladiri yang lain mungkin, atau mungkin dengan perkembangan zaman dunia HP, teknologi ini bermain game. Tapi bukan berarti kami sebagai pecinta pencaksilat ya merasa pesimis, tidak. Tapi kami tetap optimis bahwa pencaksilat khususnya di Kota Bau Bau ini kami ingin kembangkan kembali dengan mungkin ya kedepannya untuk kerjasama dengan para pecinta balaba, khususnya master-master balaba. Iya, iya. Nah, inilah dia salah satu wujud pelestarian, salah satu wujud pemeliharaan tradisi kita. Nah, ini balaba itu adalah identitas kita orang Buton dan jangan sampai hilang. Beberapa kali saya bertemu dengan Master Baruju di Bone-Bone, kemudian saya ketemu dengan Master Awal, atlet MMA di pusat sana yang kebetulan fisiknya adalah balaba, dan mereka memiliki perasaan yang sama, Bang Yasir, bahwa memang prihatin ketika anak-anak kita, adik-adik kita sekarang sudah tidak lagi belajar balaba. Karena boleh dibilang balaba itu adalah identitas kita, silat tradisional kita. Nabila, kira-kira menurut Nabila, Nabila tahu balaba nggak? Kalau untuk keseluruhannya secara dalamnya itu tidak tahu. Tapi kalau untuk gerakan ataupun hanya sedikit dari balaba itu yang saya tahu. Nah, ini yang penting bahwa generasi muda seperti Nabila harus tahu balaba. Minimal balaba itu adalah tahu bahwa balaba itu adalah seni bela diri kita. Beladiri khas Buton yang memiliki ciri khas kecepatan tangan. Kalau saya yang tahu itu dan baiknya Nabila tahu itu, dan terima kasih Nabila sudah tahu itu. Karena Nabila boleh menjadi ikon di sini. Nabila harus bicara sama teman-temannya bahwa ada yang namanya pencaksilat kita yang namanya balaba. Nah, kemudian Nabila, selama belajar latihan di pencaksilat, kesan-kesan yang paling diingat itu apa? Pasti kalau belajar di pencaksilat itu ada pesan, ada kesannya. Kesannya itu karena kita lebih banyak dapat teman, habis itu lebih banyak kita dapat pengalaman, bagaimana cara kita menghargai orang lain, pendapat orang lain, bagaimana kita dapat menerima pendapat mereka, bagaimana kita mengeluarkan pendapat juga begitu. Wow, cerdas lah ini. Saya suka. Ketika kita di dalam berkompetisi, Nabila, dalam fight, dalam apa istilahnya ya, sparring ya istilahnya ya. Iya, sparring. Kira-kira pada saat itu Nabila anggap lawan itu seperti apa sih? Kalau lawan itu pasti kalau sudah dalam gelanggang atau dalam matras itu, dalam arena pasti itu lawan. Tetapi kalau sudah di luar arena itu tetap akan menjadi kawan. Wow. Nah ini harus kita pelajari dari Nabila bahwa di arena tetap dia lawan, tetapi di luar arena dia sahabat kita, kawan kita, dan partner kita yang harus kita hargai, yang harus kita istilahnya yang harus kita banggakan, dan sama-sama atlet sportif. Bang Yasir, satu hal yang ingin saya tanyakan, Bang. Pencaksilat di Kota Bau Bau, seperti apa perkembangannya hari ini? Kalau untuk saat ini pencaksilat di Bau Bau alhamdulillah sudah mulai berkembang. Dengan adanya beberapa perguruan yang sudah juga mereka mulai bangkit lagi, khususnya perguruan nasional. Cuma yang kami miriskan itu adalah yang perguruan asal dari Bau Bau ini, khususnya tradisional itu. Namun kalau untuk atlet-atlet prestasi, ya alhamdulillah kita sudah banyak atlet, sudah siap. Ya tinggal bagaimana kita melanjutkan pelatihan mereka supaya lebih giat lagi, supaya lebih berprestasi lagi. Apalagi ke depannya ini, mungkin di tahun ke depan ini kita akan menghadapi Porprov. Ya mudah-mudahan juga kita berdoa, mudah-mudahan Porprov ke depan ini bisa Kota Bau Bau sebagai tuan rumah. Ya, itu yang kami harapkan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berdoa bersama. Ya harapan itu ya kami juga tuangkan kepada anak didik kami ya supaya mereka juga lebih bersemangat latihan. Karena ini bukan hanya dari orang lain, juga akan menikmati, akan merasakan bahwa pencaksilat itu adalah merupakan budaya. Ya, itu harus terlestarikan. Dibandingkan dengan mungkin dengan kegiatan yang di luar yang tidak bermanfaat, mendingan ikut olahraga khususnya pencaksilat. Ya, nah, oke, sudah hampir sekitar 10 menit kita koja-koja. Jangan dulu bahas itu kune guys. Jadi kameramen ada masukan katanya, Nabila kira-kira kalau misalnya punya pacar bagaimana ini? Kira-kira Nabila bingung dia guys. Kalau punya pertanyaan tidak tidak di ACC bos. Oke baik. Oke saya pikir mungkin itu dulu yang kita harus koja-kojakan hari ini, karena
mengingat mungkin kita kan sekarang berada di Skopma gedung SPP. Ya, jadi saya ingin memberitahu kepada Anda semua bahwa kami sekarang syuting di gedung SPP, gedung Skopma, dan di sini adalah markasnya IPSI. Sudah berapa lama di sini? Soalnya kurang lebih sekitar 3 tahunan. 3 tahun ya. Jadi kalau misalnya anak-anak ada yang ingin latihan pencaksilat bisa di sini atau Ya, bagaimana? silakan. Kami di sini khususnya IPSI Kota Bau-Bau ya, kami mempersilakan buat adik-adik yang mau belajar ya kami sebagai pelatih-pelatih di sini ya semampu kami berbuat untuk prestasinya adik-adik. Oke, sip. Ya. Oh ya, dari umurnya. Kalau umur di sini kami tetap layani mulai dari SD umur kelas-kelas 4 kami sudah bisa terima sampai seterusnya. Ya. Jadi itu dia sahabat YouTuber semua informasi dari kami, dan seperti biasa ini Bang, sebelum kita akhiri Koja-Koja ini ada yang namanya closing statement. Closing statement itu berupa harapan atau berupa motivasi atau berupa pesan ataupun istilahnya semangat yang menggugah hati kita atau pesan-pesan buat seluruh subscriber kita. Silakan Bang, sekarang. Oke, pesan-pesan kami sebagai pembina dan pelatih khususnya pencaksilat ya, harapan kami adalah semoga anak-anak yang ada di Kota Bau-Bau ini bisa lebih tergerus lagi hatinya, supaya terbuka hatinya untuk belajar khususnya pencaksilat, karena biar gimana pencaksilat itu adalah budaya bangsa Indonesia yang perlu kita lestarikan ya. Di samping itu juga untuk belajar pencaksilat itu ada tingkatan-tingkatan prestasi ya, itu yang kita harapkan karena untuk ke depan dan untuk masa depan kita semua. Iya. Nah, Nabila, closing statement dari Nabila, silakan. Kalau saya sudah mewakili dari anak-anak muda, baik dari Kota Bau-Bau ataupun seluruh Indonesia, bahwa kita anak muda, anak bangsa yang harus mewarisi budaya bangsa kita sampai di mancanegara. Walaupun bagaimana keterbatasan kita, yang penting kita yakin dan berusaha. Asik. Cerdas sekali, saya suka Nabila ini, keren kali Nabila. Dari video pencaksilat itu sudah membuat saya kagum, dan saya doakan kamu mudah-mudahan bisa jadi atlet profesional. Amin. Bisa membuat bangga Kota Bau-Bau, bisa Amin. membuat bangga Bang Yasir dan kita semua yang ada di sini. Terima Oke. kasih. Terima kasih banyak. Tetap like, comment, dan subscribe. Jangan lupa masih bersama saya di sini Koja-Koja yang berusaha memberikan Anda informasi dan edukasi yang terbaik hanya di Foril Marpap Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.